orang Bali ngerasis orang Jawa. Plot twistnya, nenek moyang orang Bali juga orang Jawa juga. Majapahit datang. Di tahun 1343, Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk berkunjung ke Bali. Dan pas tahun 1500-an, saat Majapahit bubar, dalam Ketut Krisna Kepakisan dan para bangsawan Jawa pindah ke Bali. Mereka bawa koper isinya Hindu, aksara Bali, gamelan, dan buktinya Pura Maos Pahit di Denpasar dan Pura Langgar di Tabanan. Namanya aja udah Maos Pahit, kurang jelas apa. Oleh-oleh dari Majapahit. Lalu ada Bali Aga. Nah, Bali Aga ini adalah penduduk orang asli Bali atau originalnya Bali. Udah ada di daerah pegunungan dari zaman Sri Kesari Warmadewa tahun 914 Masehi. Bayangin, udah lama banget. Lokasinya ada di tenganan daerah Trunyan ya guys. Dan mereka nggak kenal sistem kasta Majapahit. Jadi anti mainstream dari Orok ya guys. Bali Aga adalah user pertama di Bali. jadi kalau ada yang rasis Jawa versus Bali, itu kayak keturunan dalam ketut ngejek timnya Gajah Mada. Satu server, tapi beda user dong. Sejarahnya aja udah kawin silang di Pura Maos Pahit. Gak usah cari musuh, mending kita cari nasi campur Bali bareng. Damai itu indah. Salam toleransi ya guys. Dari nak Jawa. Bali. Publik lagi-lagi dihebohkan oleh sebuah video viral di media sosial yang berujung pada isu SARA. Semua bermula dari masalah sepele, urusan pesanan baju yang tak kunjung selesai. Seorang pelanggan di daerah Badung, Bali, mengeluhkan pakaian yang ia titipkan kepada seorang oknum penjahit tak kunjung dikerjakan. Kecewa karena molor dari waktu yang dijanjikan, pelanggan tersebut akhirnya meminta kembali kain serta uang muka, DP miliknya. Bukannya diselesaikan dengan baik, oknum penjahit ini malah menggerutu, bersikap kasar, hingga melontarkan kalimat bernuansa rasis yang mendiskreditkan suku Jawa. Rekaman kejadian itu pun langsung menyebar luas dan memicu amarah netizen. Melihat situasi yang kian memanas di dunia maya, pihak berwenang tak tinggal diam. Demi mencegah konflik antar suku yang lebih luas, anggota Dewan Perwakilan Bali langsung turun tangan ke lapangan untuk memfasilitasi mediasi. Berkat gerak cepat tersebut, kedua belah pihak akhirnya dipertemukan. Oknum penjahit yang bersangkutan telah menyadari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Kini, kasus dugaan rasisme tersebut resmi berakhir damai secara kekeluargaan. Pelajaran penting buat kita semua untuk selalu menjaga lisan dimanapun berada. Ada klarifikasi, ada intimidasi kagak ya? Warga, kasus rasis sekaligus pengancaman yang dilakukan oleh si ibu-ibu penjahit di Bali udah kelar, udah cash close ya, damai secara kekeluargaan ya, alhamdulillah begitu kan. Mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan damainya itu benar-benar dari hati yang terdalam begitu ya. Soalnya bukan apa-apa ini warga. Ketika adanya perdamaian tersebut, lah itu si ibu dengan masih ngeyel aja, cuman langsung di-cut sama si bapak AWK tersebut. Nih lihat dah ya. Ini saya minta maaf sama Hildanya juga nih, sama adiknya juga gimana? Minta maaf juga ya. Saya minta maaf kalau ibu itu kasar. Memang ibu seharusnya jadi anak itu enggak begitu. Ya, tapi minta maaf. Kata gue kayak apa warga? Si ibu ini tuh memang benar-benar problematik. Udah didamaikan, udah. Minta maaf, udah. Minta maaf aja. Saya minta maaf kemana saya sudah berkata kasar. Udah. Ngapain segala ada diakhiri mau ngegonggong lagi. Saya minta maaf kemana saya sudah berkata kasar. Seharusnya kamu tuh jadi anak tuh ya. Apa? Harusnya jadi anak tuh gimana? Seharusnya ibu juga nih ya, jadi seorang penjual jasa istilah kata, maka kalau emang kagak mau diganggu lagi makan, tutup toko lu, tulis istirahat, begitu. Nyampe kenyang-kenyang tuh, nyampe piring-piringnya telan gimana gitu kan, ya. Ini mah udah damaikan, masih ada embel-embel seharusnya jadi anak tuh ya. Ngapain? Ya. Ini lagi yang bagian ngeditnya si bapak. Harusnya itu di close juga tuh, diedit juga, dipotong. Kan tahu sendiri netizen Indonesia tuh jeli banget, Pak. Langsung kan digoreng lagi. Perkara kata-kata si ibu, seharusnya kamu jadi anak tuh ya.
Tuh, digoreng lagi. Orang itu diedit juga dibuang. Cukup nyampe saya minta maaf. Kemarin saya sudah berkata kasar. Udah, edit tuh dipotong kata-kata yang tadi. Ini mah motongnya telat. Kalau gua jadi si bapaknya udah cut, jangan ngomong apa-apa lagi, jangan ngegonggong lagi, Bu, jangan ngegonggong baik. Sambil gua kepret gitu kan mulutnya, pakai apa? Pakai buku, pakai apa? Kayak udah diam lu gitu, Emak. Ya ampun, gini ngakak gua. Jadi ini mah perseteruan antara orang Bali versus Lombok. Yang menjadi korbannya siapa? Suku Jawa yang dicaci, yang dimaki. Ibarat kata mah suku Jawa lagi begini ngeliatin, tahu-tahu lu jadi yang disalahin, jadiin kambing hitam. Ya salam. Udah baik. Orang Bali itu kaya-kaya, enggak seperti kamu, miskin. Waduh, ada apa ini? Mbak Inam Jogja ini juga orang Jawa, tetapi juga orang Bali. Ya, banyak banget yang ngatain Mbak Inam pendapatnya Kak Inam gimana, pendapatnya Kak Inam. Ini pendapatnya Kak Inam ya, karena Mbak Inam Jogja itu selaku orang Jawa, tetapi Mbak Inam itu juga ada darah Balinya. Pokoknya mau itu dari Bali maupun itu dari Jawa. Ya, pokoknya hal-hal yang mengandung unsur kekerasan verbal, tidak ada norma kesopanan, tidak ada attitude, terlalu kasar, terlalu frontal, Mbak Inam nggak suka. Tidak perlu dicontoh, tidak baik. Apalagi selaku pembuka usaha, pedagang ataupun pembisnis, nggak boleh sama pelanggannya seperti itu. Apapun yang terjadi, apabila itu ada kesalahan sebagai konsumennya salah, kita nggak boleh negur sampai gitu. Apalagi sampai membawa ras, suku, dan agama. Itu sebuah pantangan. Kita nggak pernah tahu besok anak kita, cicit kita, cucu kita merantau kemana. Nggak boleh, karena nggak semua orang seperti itu. Kalau kalian menganggap orang Bali kasar seperti itu, salah. Banyak kok orang Bali yang baik-baik juga. Mungkin ibu itu salah sarapannya kali. Mbak Inam nggak membenarkan apapun itu. Ya alasannya misalnya beliau lagi makan atau apa, tidak dibenarkan berbicara kasar, apalagi merendahkan suku, ras, agama lainnya. Itu pendapat Kak Inam. Mbak Inam tidak dukung. Mbak Inam akan mendukung buat kalian para pembisnis, pedagang untuk lebih merendah. Merendahlah sampai kalian tidak bisa direndahkan. Ya, mohon maaf Bu, kalau memang kami ini orang Jawa, cicing, apa segala macem lah. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau memang kami ini orang-orang Jawa emang babu, pembantu, emang saya minta maaf ya Bu. Tapi yang harus Ibu tahu ya Bu, orang Jawa itu bukan cuma hanya sekedar kerja di Bali Bu. Contoh seperti saya dan teman-teman saya juga kalau buang-buang uang juga wisatanya ke Bali Bu. Dan satu kali lagi ya Bu, bukan satu kali lagi, satu hal yang harus Ibu tahu ya, saya sangat cinta Bali dan baru pertama kali ini saya mendengarkan omongan orang Bali yang seanjing Anda ya. Jadi saya baru pertama kali ini ya, saya punya kakak angkat orang Bali. Saya hidup bersama keluarga Madiraji ya. Saya baru kali ini mendengarkan atau tahu ya seseorang ibu-ibu orang Bali mulutnya seanjing Anda. Itu baru pertama kali ini. Dan kami sebagai orang Jawa, kami mohon maaf Bu. Ya kami mohon maaf kalau emang Ibu tidak suka, tapi saya mohon kerasisan Ibu ya, kerasisan Ibu itu jangan diteruskan. Karena apa? Ibu sangat mencoreng nama Bali yang sangat-sangat indah, sangat-sangat elok, sangat-sangat bagus, dan sangat-sangat ramah. Ya, Bali udah keren, makanannya enak, wisatanya bagus. Jangan tercoreng sama orang-orang yang mulutnya anjing seperti Anda. Rahayu. Kayak di Bali itu lagi viral kan, ada ibu-ibu penjahit gitu. Yang kata-katanya itu kata-katanya itu sangat-sangat tidak elok lah ya gitu. Dan itu tuh deket banget itu sama tempat Mama gitu. Mama kan di Darmesabes, sedangkan beliaunya tuh di Sibang gitu kan. Kaget juga kemarin di media sosial tuh semua isinya beliau gitu kan, gitu yang sedang berkonflik dengan pelanggannya. Nah kayak gini nih, ketika kita usaha gitu kan,
pasti kita kan ada pelanggan kan kayak gitu ya. Bahkan ada yang namanya pelanggan adalah raja gitu. Cuman kalau mama menyikapi itu kan raja yang kayak gimana gitu kan. Pelanggan adalah raja itu yang seperti apa gitu kan. Memang kita sebagai pedagang atau kita sebagai penjual jasa gitu, ya memang harus berlaku yang baik lah ya. Memang sopan santun itu penting gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa adab itu adalah di atas ilmu gitu. Jadi semarah-marah apapun kita, namanya kita penjual jasa ya gitu lah, penjual jasa atau penjual barang gitu. Ya kita harus baik lah. Jadi mama tuh punya kan pengalaman tuh ya, waktu itu mama ada kerja tuh di daerah Ubud gitu kan. Waktu itu mama punya klien ini, punya customer lah gitu. Teman-teman tahu kan video viral ibu-ibu penjahit yang mana ibu ini maki-maki customernya dengan kata-kata kasar, bawa-bawa suku, terus bawa-bawa kasta juga, bilangnya kamu miskin kamu. Aduh, aku kecewa banget sih. Kenapa sampai ada orang ngomong sejahat itu mulutnya dan malah ada oknum orang besar, orang ternama yang malah membela ibu ini dan menyudutkan kakak pegawai Indomaret yang menjadi korban. Aku sampai geleng-geleng dan aku tuh sampai banyak banget komen-komen di video-video yang beredar gitu loh. Karena saking jengkelnya gitu loh. Izin ya, aku orang Jawa juga, yang mana aku tinggal di Bali. Dan aku sangat menghormati budaya Bali, aku sangat, respect banget. Dan orang-orang Bali di sekeliling aku baik-baik banget. Bahkan beberapa kali juga aku pergi ke Pura, aku banyak dekat dengan orang-orang Pura. Mereka sangat menghormati, mereka mengajarkan aku budaya-budaya Bali. Sangat disayangkan banget ya, ada orang yang seperti ini. Dan ini tuh menjadi, bumerang gitu loh. Di komen-komen jadi banyak sekali orang-orang membawa suku-suku, terus banyak yang ngata-ngatain. Aduh, harusnya ya Bu, ibu itu minta maaf ya, bukan malah mencari pembelaan. Makan gak mau diganggu. Ini aku juga lagi makan. Tapi kalau misal aku ada customer bilang, Bu jahitan saya belum jadi gini, ya pasti aku sorry, aku minta maaf gitu loh Bu. Terus ibunya bilang gak punya sosmed. Lari, fotomu tuh loh Bu, gue kacamata, eyeliner, kok ngomong gak punya sosmed, tinggal bilang minta maaf, selesai, ya kan? Malah kemarin ada video terbaru, ada pegawai mbak-mbak Indomaret ini diundang di meja ya kan, tapi seolah-olah mbaknya ini yang seharusnya dia korban, tapi diperlakukan dia ini dipojokkan, seolah-olah dia malah pelaku. Terus ibu-ibu ini tuh malah dilindungi oleh oknum besar dengan berlindung di kata ibu-ibu kasihan nyari makan sampai jam 12. Terus orang Bali kalau makan tuh gak bisa diganggu. Emang iya tuh orang Bali kalau makan gak bisa diganggu? Tolong tuh orang Bali komen ya. Karena di sini aku tinggal di Bali, orang Bali yang aku temui itu baik-baik banget. Dan mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi gak semuanya. Kebanyakan baik-baik kok. Dan tolong kalian ya orang Bali juga komen. Pada ngerti video sing tukang jahit wong Bali sing rasis karo wong Jawa, yakin rasanya kepengen tak unyel-unyel nini tapi kok bacote ora duwe adat. Wong tukang jahit kon mermak barang ora sanggup ya ditolak aja jurune bayare murah. Wong Jawa ngoceh-ngoceh ora nggo adab. Wong tukang jahit kuwi ngemong karo pelanggan, ora mampu ya dibalik kena, duite balik kena ora susah ditampani. Pancen wong rasis. Manggo perek nang kene nyong dadi tukang jahit puluh-puluhan tahun, ora tahu ngomprang-ngomprang kaya kuwe. Ora mampu garap ya ditolak, ora susah ditampani. Malah ngelok-ngelokna wong Jawa miskin, ngelok-ngelokna wong Jawa kere. Wong Bali angger ora ana wong Jawa pada studi tur ya kere.